Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsurus sholata fi aqalli min arba'ati burudin min Makkah ila Usfana rawu ad-Daruqutni bi isnadin dhaifin wa sahihu annahu mauqufun kada akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Hadis yang akan dibacakan masih dalam hadis-hadis yang terkait penjelasannya dengan persoalan musafir dan orang-orang yang sakit. Orang musafir nanti sebagaimana yang kita tahu itu diperbolehkan untuk melakukan jamak dan sekaligus juga diperbolehkan untuk mengqashar sholat fardu. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda, la taqsurus sholata fi aqalli min arba'ati burudin. Kalian semua tidak boleh mengqashar sholat fi aqalli min arba'ati burudin, di dalam perjalanan yang jaraknya kurang dari 4 burud. Dikatakan Kanjeng Nabi, kalau kita bepergian jaraknya itu kurang dari 4 burud, maka itu tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Min Makkah ila Usfan, yakni jarak dari Mekah ke Usfan 89, berapa kilometer. Nah, itu jarak dari Mekah ke Usfan. Yang masyhurnya para ulama itu menyatakan 90 km. Boleh untuk melaksanakan qashar dan melaksanakan jamak sholat fardu ketika kita sedang bepergian. Pertama adalah ngomongin soal niat perginya. Dia bepergian untuk apa? Apakah untuk ibadah? Apakah untuk sesuatu yang mubah? Atau apakah untuk kerjaan maksiat? Nah, yang diperbolehkan tentu saja adalah bepergian yang tujuannya adalah tujuan baik. Yang baiknya apakah itu karena kewajiban atau karena kesunahan, itu tetap, baik itu wajib maupun sunnah, tetap diperbolehkan untuk melaksanakan qashar maupun jamak. Contohnya yang wajib, misalnya seseorang yang sudah terkena beban untuk melaksanakan jihad misalnya, nah itu berarti terkena beban atau kewajiban, maka dia iya atau tidak, dia harus berangkat, harus pergi. Maka ketika dia pergi tersebut, dia diperbolehkan karena pergiannya itu adalah dengan tujuan yang wajib. Atau misalnya seseorang bepergian dengan tuntutan yang wajib pula, misalnya menuntut ilmu. Iya atau tidak, dalam satu kaum itu harus ada orang yang mencari ilmu, misalnya diwajibkan untuk mencari ilmu dan tidak ada yang lain kecuali saya yang harus pergi misalnya. Maka kepergian saya ke tanah lain untuk mencari ilmu adalah kepergian yang wajib. Nah, tujuan yang wajib itu maka diperbolehkan untuk melaksanakan qashar maupun melaksanakan menjamak sholat. Atau tujuan-tujuan yang dimubahkan, yang sunnah-sunnah, misalnya tujuan silaturahmi, tujuan menjenguk orang sakit, dan macam-macamnya. Nah, itu termasuk juga di antara tujuan-tujuan atau niat bepergian yang diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholat. Nah, kalau tujuannya ternyata tujuan maksiat, kalau misalnya saya mau pergi dari sini ke satu tempat dengan tujuan untuk membalas dendam kepada orang tertentu, atau ingin mencuri, atau ingin merampok misalnya, maka tujuan tersebut adalah tujuan maksiat. Dengan tujuan ini, maka seseorang yang bepergian tadi dengan tujuan maksiat itu tidak diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholat. Yang kedua soal jaraknya.
jaraknya kemarin juga ada hadis yang mengatakan berapa itu? Ada arba'atu amyal atau berapa salah satu amyal, 3 amyal, 3 mil diantaranya. Apa idza kharaja masiratan salah satu amyal, hadis yang kemarin kita baca itu. Nah, itu menunjukkan tentang hadis terkait dengan jarak diperbolehkannya sholat. Nah, masyhurul ulama dalam fikih itu mengatakan jarak diperbolehkannya sholat jamak dan sholat qashar itu adalah 90 km. Itu kita dilihat pendapat itu landasannya adalah hadis ini. La taqsurus sholata fi aqalli min arba'ati burudin. Tidak boleh mengqashar sholat kalau bepergiannya, jarak perginya, jarak yang ditempuhnya itu kurang dari 4 burud, yakni dari Mekah dan Usfan. Nah, yang kita tahu jarak dari Makkah ke Usfan itu sekitar 89,3 atau 4 kilometer. Dari situlah para ulama secara masyhur berpendapat 90 kilometer. Itu soal terkait dengan jarak. Tempat selamanya bepergian. Kemarin ada hadis-hadis yang terkait kalau dia bepergian selama 3 hari misalnya. Boleh nggak? Ada yang menyatakan 9 hari, ada yang menyatakan 10 hari, ada yang 5 hari, hadis-hadis yang kemarin itu. Artinya ketika dia pergi misalnya dari sini ke Jakarta, nginep di Jakarta selama 5 hari, maka selama 5 hari itu apakah dia boleh untuk mengqashar dan menjamak sholat? Nah, itu juga ada dari hadis-hadis yang kemarin kita jelaskan. Nah, hadis ini, hadis la taqsurus sholata fi aqalli min arba'ati burudin mimma kata ila Usfan, itu dilatar belakangi oleh peristiwa di mana Kanjeng Nabi melaksanakan haji bersama dengan masyarakat dari Madinah dan dari luar-luar kota. Kumpul di Mekah melaksanakan haji selama 4 hari, tanggal 9, 10, 11, 12 Kanjeng Nabi itu melaksanakan haji. Semuanya ikut ya. Yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi selama 4 hari itu, beliau mengqashar dan menjamak sholat. Mengqashar sholat asar dengan sholat duhur, sholat maghrib dengan sholat isya di jamak. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, karena Rasulullah melaksanakan itu, akhirnya masyarakat lokal, masyarakat Mekahnya itu juga ikut-ikutan. Karena Kanjeng Nabi-nya melaksanakan itu sih, akhirnya meluan. Padahal Kanjeng Nabi itu dari Madinah ke Mekah, itu perjalanan melaksanakan haji. Tapi semua masyarakat yang ikut haji pada waktu itu, termasuk orang Mekah, juga ikut meniru apa yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi ngomong begini, la taqsurus sholata fi aqalli min arba'ati burudin. Orang-orang Mekah sih ya jangan mengqashar sholat katanya, karena sampean sih bukan orang sedang bepergian, sampean sih orang mukim, maka jangan melaksanakan qashar. Itu yang disampaikan latar belakang dari hadis ini. Rawahu ad-Daruqutni bi isnadin dhaifin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Was-shahihu annahu mauqufun. Menurut pendapat yang sahih bahwa hadis ini adalah hadis mauquf. Kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Begitu pula yang dikeluarkan pendapatnya oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftiru. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsati bi isnadin dhaifin wa huwa fi mursali Sa'id ibn al-Musayyab indal Baihaqi mukhtasaran. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, khairu ummati, sebaik-baiknya umatku, kata Kanjeng Nabi, alladzina idza asa'u istaghfaru, yakni orang-orang yang apabila dia melaksanakan kejelekan istaghfaru, maka dia segera untuk meminta ampunan kepada Gusti Allah. Umat Islam terbaik itu adalah
umatnya Kanjeng Nabi yang terbaik itu adalah umat yang ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melaksanakan kejelekan, ketika dia melaksanakan perbuatan dosa, maka dia segera istighfar, dia segera minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza safaru qasaru wa aftiru, dan ketika dia bepergian, maka dia mengqasar dan berbuka puasa. Nah, ini enak ya, Bu. Artinya malah justru kalau misalnya kita membayangkan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu, karena judulnya kan taklif. Kalau taklif itu hukum taklif itu adalah hukum yang membebani, yang membuat orang menjadi terbebani. Kalau bicara tentang sesuatu yang membebani, berarti seolah-olah adalah sesuatu yang memberatkan bagi kita. Tetapi kalau dilihat dari hadis ini, idza safaru qasaru wa aftiru, malah justru ketika kita sedang bepergian, yang terbaiknya itu bukan memilih sesuatu yang membuat kita menjadi berat. Misalnya kita dalam bepergian kita terus berpuasa, menahan atau menyempurnakan puasa kita, atau ketika kita bepergian sholatnya kita laksanakan sebagaimana biasanya misalnya. Nah, dengan repot yang seperti itu malah justru tidak menjadi pilihan. Jadi kalau mana yang baik, kalau kita sedang bepergian, apakah kita sholatnya biasa, apakah kita menyempurnakan puasa kita? Yang terbaik justru mengqasar dan berbuka puasa. Khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftiru. Akhrajahu at-Tabrani fil Awsat bi isnadin dhaifin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Awsat dengan sanad yang dhaif. Wa huwa fi mursali Sa'id bin Musayyab. Hadis ini berada di dalam kitab mursalnya Sa'id bin Musayyab, atau hadis-hadis mursalnya Sa'id bin Musayyab indal Baihaqi, milik Imam Baihaqi, mukhtashiran. Hadis selanjutnya, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala kanat bi bawasiru fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala shalla qa'iman fa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa'ala janbin, rawahu al-Bukhari. Nah, hadis ini sudah masuk menjelaskan terkait dengan cara orang melaksanakan sholat ketika dia sakit. Hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, saya pernah terkena penyakit bawasir. Kemudian saya tanya kepada Kanjeng Nabi, anis sholati, tentang tata cara atau cara melaksanakan sholatnya. Kemudian Kanjeng Nabi menjawabnya, sholatlah sambil berdiri. Kalau kamu tidak mampu, tidak kuat, tidak punya kemampuan untuk melaksanakan secara berdiri, maka laksanakan dengan cara duduk. Kalau tidak mampu melaksanakan dengan duduk, maka bisa dilaksanakan dengan sambil tiduran. Jadi bagi orang sakit tidak harus dituntut dengan pelaksanaan sholat sebagaimana orang pada umumnya, tapi dituntut untuk melaksanakan sholat sebisanya. Tidak ada keharusan yang membuat dia menjadi tersiksa. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maridun fara'ahu yusalli ala wisadatin farama biha wa qala shalla 'alal ardi in istata'ta wa illa fa'au ma'a ima'an waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Rawahu al-Baihaqi wa sahhaha Abu Hatim waqfahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan Kanjeng Nabi pernah menengok seseorang yang sedang sakit.
Kemudian Kanjeng Nabi melihat orang tersebut, orang yang sedang sakit tersebut, itu melaksanakan sholat ala wisadatin, sholat di atas bantal. Kemudian Kanjeng Nabi membuangnya, diambil bantalnya kemudian dilempar, dibuang atau disingkirkan. Waqala, dan Kanjeng Nabi ngomong, berkata kepada orang yang sedang sakit, sholla alal ard, sholatlah di atas tanah. Kalau tidak mampu, fa'auma'a ima'an, maka sholatlah dengan isyarat saja. Isyarat mata atau dengan isyarat ini telunjuk misalnya, jemari misalnya, atau dengan isyarat kepala, anggukan kepala. Dan jadikan sujudmu lebih rendah ketimbang dengan rukukmu. Jadi kalau ruku misalnya separuh, kalau sujud kita tekankan sampai ke bawah. Nah itu untuk mengisyarahkan ketika kita melaksanakan dalam menggunakan dengan kepala kita. Rawahu al-Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa sahhaha Abu Hatim waqfahu, dan Abu Hatim mensahihkannya sebagai hadis mauquf. Hadis yang terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'an. Rawu an-Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, saya melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat dengan cara bersila, duduk bersila ketika dia sedang sakit. Waktu itu Kanjeng Nabi pernah jatuh dari kuda, terkilir, sakit. Nah, sehingga dia tidak bisa melaksanakan dengan sholat dengan cara berdiri. Akhirnya Kanjeng Nabi melaksanakan sholat dengan duduk bersila, dan itu pernah disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Hakim. Babu sholatul Jum'ah, wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Munisa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.